kasih Anda masih bersama kami di Lintas Makassar Pagi. Rangkaian informasi telah kami hadirkan dan kita masih lanjut ya sampai pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah. Sesaat lagi saya akan temani Anda dalam dialog interaktif Lintas Makassar Pagi yang akan mengangkat topik terkait sulsel siaga hepatitis misterius. Satu persembahan kembali saya hadirkan dulu dari Audi Lama-Lama Aku Bosan. Bersamanya karena dirimu tak jauh, bisa-bisa aku pergi dari dirimu. Lama-lama aku bosan bila kamu selalu tinggalkanku, hampanya diriku jadi tak menentu. Lama-lama aku bisa jatuh cinta kepada diri. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjut ya Lintas Makassar Pagi kita dalam dialog interaktif Lintas Makassar Pagi edisi hari ini, Kamis 12 Mei 2022. Bersama saya Arfan Yusri di ruang dengar Anda. Sulsel siaga hepatitis misterius sudah kami angkat sedari pagi tadi dan saatnya saya mengkonfirmasi ataupun juga menghadirkan narasumber-narasumber di ruang dengar Anda pagi ini terkait hal tersebut. Yang pertama saya pagi ini akan bersama dengan narasumber Bapak Dr. Bustamin, Kepala Rumah Sakit Lanto Daeng Pasewang, Kabupaten Jeneponto. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Dr. Bustamin. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak. Ya silakan Pak. Iya, apa kabar Pak Dokter? Alhamdulillah baik Pak. Ya. Baik, terima kasih. Bersama saya Arfan pagi ini di RRI Makassar, Pak Dr. Bustamin. Terkait apa yang kita akan bahas ini terkait sulsel siaga hepatitis misterius. Nah, saya mau klarifikasi dulu informasi. Sedari pagi tadi sudah kita hadirkan terkait mewaspadai hepatitis akut pada anak ini yang terjadi dan mungkin bagaimana Sulawesi Selatan juga dari Kepala Dinas Provinsi Sulawesi Selatan Kesehatan Sulawesi Selatan maksud saya ini sudah menghimbau ya beberapa kabupaten kota untuk mewaspadai ini. Nah, kemarin juga berseliweran ya informasi bahwa di Sulawesi Selatan khususnya di Jeneponto ini ada yang terkonfirmasi begitu ya pasien hepatitis pada anak ini. Namun mungkin masyarakat pengen tahu seperti apa klarifikasi dari Dr. Bustamin ini selaku Kepala Rumah Sakit Lanto Daeng Pasewang, di mana juga dikatakan sebelumnya bahwa belum ada yang terkonfirmasi hepatitis akut pada anak di Kabupaten Jeneponto. Seperti apa komentar Anda, Pak? Ya, baik Pak, terima kasih banyak. Tentunya saya ucapkan banyak terima kasih atas atensi yang untuk pagi hari ini, dan ini perlu memang ada klarifikasi terkait dengan pemberitaan yang beberapa waktu yang lalu bahwa ditemukan kasus hepatitis akut di Jeneponto. Perlu saya sampaikan bahwa memang ada masyarakat kita yang khawatir dengan kondisi anaknya karena ada gejala yang mirip dengan apa yang sudah disampaikan terkait dengan kasus hepatitis akut ini. Tetapi setelah melewati pemeriksaan, dokter kami itu belum sampai mengarah ke hepatitis akut. Jadi sampai sekarang belum ada satu kasus pun yang kami rawat terkait dengan diagnosa hepatitis akut.
yang mana hepatitis akut ini sampai sekarang kan belum diketahui apa penyebabnya. Ini yang lagi marak dibicarakan. Jadi memang ada warga yang datang untuk memeriksakan anaknya karena ada ada diare, kemudian ada demam, tetapi setelah dilakukan pemeriksaan, dokter kami itu belum sampai mengarah ke hepatitis akut sebagaimana yang kita khawatirkan selama ini. Jadi demikian saya punya klarifikasi bahwa belum ada yang kita rawat sampai saat ini. Demikian Pak, belum ada. Baik, walaupun mungkin gejala-gejalanya ini masih ditangani secara umum begitu ya? Iya Pak, betul. Baik. Jadi masih umum, ya. Nah, melihat himbauan seperti apa juga ini yang sudah dilakukan oleh Dr. Bustamin mungkin kepada seluruh tenaga kesehatan atau mungkin perawat di Rumah Sakit Lanto Daeng Pasewang terkait wabah ataupun mungkin yang dikatakan ini harus diwaspadai hepatitis akut pada anak ini untuk penanganannya seperti apa di Rumah Sakit Lanto Daeng Pasewang? Iya, Pak. Jadi kemarin itu sudah beberapa hari lalu sudah ada surat edaran dari Kementerian Kesehatan melalui Direktorat P2P, kemudian ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan untuk melakukan antisipasi. Jadi termasuk rumah sakit, tentunya ini kita sudah sampaikan ke seluruh petugas, baik di apel pagi saya sampaikan bahwa ada kasus yang baru yang tentunya harus diwaspadai. Jadi SDM kami sudah kita siapkan, kemudian rumah sakit juga sudah menyiapkan ruang isolasi. Misalnya ada kasus yang kita temui. Jadi untuk secara garis besar rumah sakit kami sudah siap untuk mengantisipasi hal-hal yang akan muncul. Jadi tentunya baik dari SDM-nya, baik pemeriksaan penunjang, kemudian ruang perawatan juga kita sudah siap Pak. Jadi alhamdulillah setelah ada surat edaran ini, rumah sakit kami itu dalam waktu segera mungkin kami mempersiapkan. Jadi sejak ini kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk antisipasi yang mungkin dianggap sebagai wabah ini. Seperti itu Pak. Ya. Baik. Nah, seperti apa respon masyarakat? Mungkin Anda melihatnya ya terkait informasi yang beredar ini terkait hepatitis akut di masyarakat. Karena mungkin masyarakat Jeneponto juga bertanya-tanya nih, Pak Dr. Bustamin. Iya, benar. Jadi setelah beredarnya di sosial media bahwa ada kasus hepatitis akut yang tidak diketahui penyebabnya, akhirnya masyarakat kita ini banyak bertanya terkait dengan hepatitis akut itu. Dan sebagai respon masyarakat rupanya ini malah salah satu dari gejala yang ada saja itu dia sudah membawa anaknya ataupun keluarganya untuk segera berobat ke rumah sakit. Dan di saat itu pula kita akan memberikan edukasi untuk tetap menjaga pola perilaku sehat dan bersih untuk dalam rangka pencegahan selanjutnya. Demikian Pak. Baik. Nah, mungkin lebih jauh ya terkait penyakit ini sendiri kan belum ada ini, tapi dari informasi juga bahwa ada pentingnya kita melakukan pencegahan dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan begitu Pak ya. Apakah ini memang mungkin masih mungkin Pak Dokter mungkin melihatnya sebagai cara efektif yang saat ini masyarakat bisa lakukan? Iya, benar. Jadi karena belakangan kita ini sudah terbiasa dengan cuci tangan, karena ini bersamaan atau beriringan dengan kasus COVID yang masih berlangsung sampai saat ini, yang mana masyarakat juga sudah terbiasa untuk melakukan pola hidup yang bersih, ya. Jadi tentunya
protokol kesehatan ini jangan sampai putus ya. Jadi tetap kita laksanakan protokol kesehatan. Kemudian yang penting itu bagaimana kita menjaga kebersihan. Intinya bagaimana sehari-hari kita itu adalah kebiasaan untuk cuci tangan. Yang penting itu adalah cuci tangan. Bagaimana kita untuk mencegah ada kuman atau virus yang ada di tangan kita ya. Jadi sebetulnya kalau kita sering mencuci tangan, insya Allah ini bisa kita menghindari. Karena ini sifatnya kasus kontak ini kalau yang hepatitis ini. Seperti itu Pak. Iya. Kasus kontak ya. Dari secara klinis juga dikatakan beberapa informasi dari dunia kesehatan ya mengatakan bahwa ini kan melalui saluran pencernaan Pak ya. Iya benar. Ya, jadi ini memang rawan pada anak karena mungkin kurang teliti kebersihannya dan sebagainya, jajan sembarang. Apalagi mungkin momennya mungkin karena habis Lebaran begitu Pak. Betul. Jadi kalau misalnya ya tangannya sudah bersih, kemudian makan sesuatu atau apalah yang menyentuh dan masuk di saluran cerna, tentunya ini akan berdampak untuk bisa mengarah ke situ Pak, terjadi infeksi seperti itu. Jadi pencegahannya ya seperti itu Pak. Sering-seringlah cuci tangan lah, ya itu yang harus jadi kebiasaan. Itu menjadi pada intinya bahwa kita tetap melakukan istilahnya PHBS itu, jadi perilaku hidup bersih dan sehat. Seperti itulah. Itu yang harus dijaga gitu ya, dan juga terus ditingkatkan begitu. Baik. Melihat mungkin juga tadi bahwa sudah mengatakan bahwa penanganannya Rumah Sakit Lanto Dempa Sewang juga ini sudah siap begitu, tenaga medisnya juga sudah siap untuk kalaupun nanti ada yang masyarakat yang terduga atau mungkin terjangkit begitu hepatitis akut pada anak ini siap dilayani. Nah, sejauh ini berarti belum ada peningkatan pasien juga nih Pak ya? Yang punya gejala ke arah diare, ke arah hepatitis ini ya. Artinya belum ada peningkatan yang signifikan belum, dapat terjadi Ponto. Ini masih dalam tahap wajar-wajar saja. Wajar-wajar saja, penanganannya pun masih wajar-wajar saja. Masih ya, jadi belum ada yang sampai yang lebih spesifik untuk penanganannya. Jadi petugas kami sampai saat ini belum ada mendeteksi ataukah mendiagnosa mengarah ke hepatitis akut yang tidak diketahui penyebabnya itu. Seperti itu. Jadi masih misterius. Masih misterius. Ini bertanya-tanya juga pada masyarakat juga bertanya tadi dari pagi mengatakan kenapa sih dikatakan itu misterius? Iya. Kenapa sih dikatakan misterius sih Pak? Misterius ya, karena yang kemarin yang sempat baik WHO yang mengatakan bahwa itu adalah sebuah hepatitis yang akut yang sifatnya misterius karena ada kasus yang sampai ada anak meninggal kemudian tidak diketahui penyebabnya. Kok tiba-tiba ada hepatitis seperti itu. Jadi setelah mulai pemeriksaan itu sampai saat ini belum diketahui penyebabnya apa sampai ada hepatitis akut ini dalam menelan korban. Jadi makanya perlu kehati-hatian. Jadi makanya mungkin inilah yang menjadi atensi pemerintah saat ini untuk mewaspadai karena ini dianggap sebagai sebuah wabah dan karena masih terus dilakukan semacam penelitian untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab. Karena sampai saat ini masih dikatakan hepatitis yang belum diketahui penyebabnya. Jadi sehingga karena belum diketahui penyebabnya, kita harus hati-hati Pak. Jadi seperti itu. Jadi bentuk kewaspadaan. Jadi makanya di peringatan dini lah yang memang harus terus dilakukan sosialisasi. Dan ya seperti itu. Dalam dunia medis ya, dalam dunia kedokteran dikatakan bahwa hepatitis ya mungkin ini sudah dikenal penyakit ini sudah cukup lama. Iya banyak. Tapi mengapa ada hepatitis akut begitu yang langsung mendeteksi bahwa ini akut? Nah kalau ketahui kalau akut kan artinya sudah ada level
cukup lama diderita atau mungkin boleh dikatakan mungkin sudah ada stage-stage-nya Iya, yang sudah langsung ini. Berarti ini iya, tipe penyakitnya langsung menyerang dengan cepat begitu Pak Dokter iya. ya? Iya, jadi dikatakan akut itu ketika gejalanya itu di bawah 6 bulan. 6 bulan. Tapi kalau setelah 6 bulan ke atas itu sudah dikatakan hepatitis kronis. Mhm. Seperti itu. Jadi makanya di kategori di bawah 6 bulan inilah yang sebagai hepatitis akut yang segera untuk istilahnya ditangani karena virulensinya hebat seperti itu dan bisa menyebabkan kematian. Jadi sehingga ini diwaspadai seperti itu. Jadi kan memang sebelumnya kan memang sudah dikenal hepatitis ya, Iya. banyak dari A, B, C, D, E. Jadi ini ternyata dari virusnya. Tapi kan yang ada sekarang ini kan sudah diketahui penyebabnya bahwa ada yang dari virus, ada yang mungkin dari alkohol atau dan lain-lainnya, atau dari pencernaan. Jadi saya kira ini yang ada sekarang yang kita ketahui itu ya sudah diketahui penyebabnya. Tapi yang muncul yang belakangan ini ya tidak diketahui penyebabnya. Jadi itu yang membuat kita harus waspada karena sampai sekarang belum diketahui penyebabnya. Jadi kita diharapkan untuk lebih hati-hati. Makanya diharapkan untuk misalnya ada gejala yang muncul di masyarakat kita atau pada pasien kita itu yang mengalami sakit, yang mengarah ke sana ya segeralah dibawa ke pusat layanan kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut. Seperti itu. Baik. Oke, mungkin di momen ini juga saya menyampaikan pagi tadi juga ini di beberapa publik di media publik kita, opini publik, banyak masyarakat bertanya nih, apakah jenis hepatitis akut ini juga harus menggunakan vaksin nih pada ujung-ujungnya, Pak Dokter? Ataukah hanya cukup dengan perawatan medis seperti biasa saja nih? Ya, tentunya nanti akan biasanya kalau penyakit yang hepatitis itu kan ada juga vaksinnya Pak, jadi ada vaksin juga seperti itu. Tapi ini kan tentunya untuk sebuah vaksin kan butuh waktu lama untuk jadi setelah diketahui penyebabnya. Tapi kalau sepanjang masih ada tidak diketahui penyebabnya, tentunya akan susah untuk dibuatkan vaksinnya seperti itu. Jadi untuk saat ini yang lebih efisien dan efektif itu adalah bagaimana kita menjaga kesehatan kita. Jadi pola hidup yang sehat itulah yang harus kita jaga. Apalagi ini pada level anak-anak Pak ya? Iya benar. Jadi ya anak-anak. Jadi bagaimana diberikan makanan yang bergizi, makanan yang ya sehat lah untuk anak-anak itu. Jadi supaya daya tahan tubuhnya kuat. Sehingga ya namanya saja virus atau apa penyakit lainnya, kalau daya tahan tubuh kita lemah ya pasti masuk Pak. Apalagi ini seiring dengan sudah kembalinya PTM Pak ya untuk sekolah. Nah ini yang perlu diantisipasi juga ya. Nah adakah langkah-langkah yang dilakukan baik dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto yang bersinergi dengan pihak rumah sakit, dalam hal ini Rumah Sakit Lanto Daeng Pasewang begitu untuk Jeneponto dan sekitarnya, memberikan sosialisasi ataupun mungkin himbauan kepada masyarakat ya, khususnya juga mungkin kepada tenaga-tenaga pendidik atau mungkin juga dari dinas pendidikan setempat ini untuk berkolaborasi menginformasikan waspada hepatitis akut misterius ini Pak. Iya, jadi Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto itu sudah melakukan sosialisasi baik melalui media sosial maupun langsung di pusat-pusat layanan kesehatan. Jadi sejak adanya surat edaran, baik puskesmas maupun rumah sakit sudah melakukan sosialisasi, baik pengunjung maupun lewat media sosial. Jadi supaya betul-betul informasi ini sampai ke seluruh penduduk di Jeneponto ini bahwa ada hal yang baru lagi muncul ini, wabah yang harus diwaspadai. Jadi
inilah yang kemarin itu sampai ada apa ya, masyarakat kita yang karena kekhawatirannya yang mungkin akan adanya hepatitis ini, sehingga mereka datang untuk memeriksakan anaknya, walaupun itu baru sekedar apa ya, diare biasa. Jadi tapi itu yang mendorong mereka untuk memeriksakan anaknya sedini mungkin, jadi seperti itu. Jadi inilah dampak setelah adanya sosialisasi, juga pemerintah juga kan sudah melalui media sudah menyampaikan bahwa ada hal seperti itu, dan saya lihat memang gejalanya ya mirip-mirip dengan hal yang biasa, tapi jadi inilah yang terbaca oleh masyarakat, sehingga responnya luar biasa. Ya, mereka datang untuk memeriksakan ketika ada gejala yang mirip seperti itu. Tapi sampai sekarang kan ya setelah melalui pemeriksaan itu belum mengarah ke hepatitis akut. Jadi artinya aman lah ya. Aman lah ya. Artinya kita menghimbau kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Jeneponto dalam hal ini gitu ya. Bagaimana menyikapi fenomena ini atau mensiagakan diri begitu ya. Dengan tidak juga membuat panik masyarakat, tapi paling tidak tahu ya, begitu ada gejala setidaknya bisa ditangani lebih cepat ke fasilitas kesehatan begitu Pak ya. Fasilitas kesehatan, betul. Baik. Ya, Oke. Ya. Mungkin di sela-sela waktunya pagi ini closing statement dari Pak Dr. Bustamin kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Jeneponto mungkin yang pagi ini memonitor siaran kita ini terkait siaga hepatitis akut misterius ini kepada seluruh masyarakat di kesempatan pagi ini Pak, silakan. Baik Pak, jadi untuk seluruh masyarakat Jeneponto yang sempat mendengarkan siaran ini, tentunya saya menghimbau untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan kedepankan perilaku hidup sehat dan bersih. Tentunya ini dalam rangka pencegahan semua jenis penyakit yang ada yang sifatnya infeksi, itu harus dilakukan proteksi dari awal. Jadi lebih baik ya mencegah daripada mengobati. Jadi tentunya saya berharap bahwa kita semua bisa tetap menjaga kesehatan dengan mengedepankan protokol kesehatan. Demikian Pak. Baik, terima kasih Pak Dr. Bustamin untuk kesempatannya pagi hari ini sekaligus mengklarifikasi terkait informasi ini bahwa Kabupaten Jeneponto belum ada yang positif untuk dinyatakan penyakit hepatitis akut ini. Baik, terima kasih Pak. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Mudah-mudahan kita bisa update terus informasi perkembangan di Kabupaten Jeneponto, khususnya dari penyakit hepatitis ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian perbincangan kita dengan Bapak Dr. Bustamin, Kepala Rumah Sakit Lanto Daeng Pasewang, Sulawesi Selatan. Kita akan lanjut ya dialog lintas Makassar pagi ini. Untuk itu tetaplah bersama kami karena saya akan berlanjut dengan narasumber kita berikutnya.
lagi merah nih. Masih bisa tancap gas nih. Pasti bisa. Gaspol. Aman. Oh, lampu merah berhenti. Lampu hijau jalan. Lampu kuning gaspol. Nggak gitu. Lampu kuning itu artinya kita harus berhati-hati. Tapi tadi kan ayah gaspol. Anak adalah peniru yang ulung. Tolong dong, di print laporannya. Iya, bentar lagi tanggung nih. A few moments later. Mana laporannya? Aduh, sorry, aku lupa, Sus. Kamu ini gimana sih, Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja, kamu pasti akan tergeser. Hari ini adalah lembaran baru bagiku. Ku di sini karena kau yang memilihku. Tak pernah ku ragu akan cintamu. Dengan melodi untukmu. Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku. Semua karena cinta, semua karena cinta. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. Inilah diriku dengan melodi untukmu. Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku. Semua karena cinta, semua karena cinta. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. Dan bila aku berdiri bukan karena kuat dan
Lintas Makassar Pagi. Baik pendengar dimanapun berada, masih menemani ruang dengar Anda dalam dialog interaktif Lintas Makassar Pagi, Sulsel Siaga Hepatitis Misterius. Nah, dari pihak Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan juga sudah menghimbau kepada seluruh jajaran tenaga kesehatan dan juga pemerintah kabupaten kota di kesempatan ini untuk mengantisipasi begitu ya hepatitis akut misterius ini yang menyerang pada anak. Dan kalau saat ini kita akan beranjak ke narasumber saya berikutnya dari Universitas Hasanuddin Makassar, epidemiologi, yaitu Bapak Profesor Dr. Ridwan Amiruddin. Ya, beliau sudah bersama kita di kesempatan pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Prof. Selamat pagi RRI. Iya. Apa kabar ini? Pemirsa. Apa kabar Pak Prof? Baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih sebelumnya Pak Prof sudah bersama kami, bisa diganggu waktunya. Iya. Baik, bersama saya Arfan di ruang dengar Anda nih. Sulawesi Selatan siaga hepatitis misterius, ya gitu ya. Hepatitis akut ini yang menjadi diwanti-wanti nih, disiap-siagakan bahwa jangan sampai ini menyebar lagi nih. Dan masyarakat masih banyak belum tahu nih Pak. Hepatitis mungkin, kalau hepatitis mungkin secara umum dalam dunia medis sudah diketahui begitu ya. Tapi kenapa ada hepatitis akut ini dan seberapa jauh? Wah, ini dikatakan masih misterius karena masih adanya penelitian dan belum tahu penyebab pastinya seperti apa. Kalau dari sudut pandang seorang Pak Prof. Dr. Ridwan Amiruddin selaku epidemiologi dari Universitas Hasanuddin melihat fenomena ini ataupun mungkin apa yang menjadi kesiapsiagaan kita terkait hepatitis akut ini seperti apa nih Pak? Iya. Baik, makasih. Jadi dari sisi pandang epidemiologi itu menunjukkan yang pertama nih hepatitis akut ini dianggap bukan dalam kelompok atau jenis hepatitis yang sudah ada sebelumnya. Jadi masih misterius begitu. Jadi masih dalam kajian pengelompokannya. Kemudian dia menjadi misterius juga karena tiba-tiba dia muncul di 12 negara dengan jumlah kasus yang cukup besar ya, 70-an kasus. Kemudian dia juga muncul pada saat vaksinasi sementara vaksin COVID sementara gencar-gencarnya. Jadi seolah-olah ada keterkaitan secara langsung pemberian vaksin terutama pada kelompok anak dengan misterius hepatitis ini. Dari penularannya hepatitis ini sebagian besar menular melalui saluran pencernaan. Jadi pola makan, kebersihan makan, berganti atau perjamuan bersama atau berkumpul bersama misalnya di kolam renang, itu adalah media-media yang sangat strategis dalam transmisi atau penularan hepatitis. Jadi hepatitis sebagian besar karena menular melalui sistem pencernaan meskipun ditengarai juga bisa dengan sistem pernapasan begitu. Ada memang riset yang mengatakan bahwa kasus hepatitis misterius ini ada keterkaitannya dengan vaksin. Tetapi kasus-kasus yang terjadi di Indonesia, ada banyak kasus yang pada kelompok anak kan vaksinnya belum ada, sehingga belum yang terinfeksi yang hepatitis. Karena hepatitis ini sebagian besar malah yang belum mendapatkan vaksin. Jadi masih terlalu dini untuk mengatakan karena vaksin dia menderita misterius hepatitis. Situasinya memang sekarang ini karena cakupan vaksinasi secara umum setelah pandemi 2 tahun ini mengalami stagnasi atau penurunan dari semua penyakit-penyakit yang dapat divaksinasi, termasuk hepatitis. Jadi ada potensi terjadinya ledakan beberapa penyakit menular untuk beberapa periode ke depan. Begitu Bang. Jadi ada potensi begitu Pak ya. Ini juga kalau dibiarkan artinya mungkin bisa meledak juga nanti jumlahnya. Betul. Berarti ada kemungkinan bahwa hepatitis akut ini memang
penyebarannya bisa begitu cepat begitu, Pak Prof? Iya, penularan hepatitis akut ini sangat ditentukan oleh tingkat interaksi juga antar penderita dan calon penderitanya. Sehingga kebijakan pemerintah misalnya menutup sementara kantin sekolah itu sangat strategis untuk menunda atau menghambat penularan. Kemudian menghindari tempat-tempat publik termasuk kolam renang, berganti atau makan bersama atau bertukar alat makan, itu yang paling berpotensi untuk terjadinya penularan. Ini namanya misterius, para ahli masih apakah hanya melalui saluran cerna atau melalui saluran nafas. Jadi masih di dua hal itu. Kalau dia melalui saluran nafas berarti memang tingkat penularannya juga akan menjadi lebih tinggi lagi begitu, Bang. Nah, itu makanya penting mungkin diinformasikan kepada masyarakat agar tidak kendor begitu ya dalam pelaksanaan protokol kesehatan, Pak ya. Karena itu yang bisa dilakukan dulu untuk meminimalisir ya penyebarannya. Betul sekali bahwa protokol kesehatan yang meliputi masker, jaga jarak, mencuci tangan itu sangat efektif untuk mengendalikan atau memutus mata rantai bukan hanya pada COVID tetapi hampir semua penyakit menular termasuk hepatitis akut ini. Penggunaan masker yang secara efektif benar itu menurunkan juga kejadian penyakit-penyakit menular lain yang melalui saluran nafas. Katakanlah pneumonia atau ISPA atau TB sendiri mengalami penurunan jumlah kasus dalam 1-2 tahun terakhir ini dengan intensifnya penggunaan prokes termasuk penggunaan masker ini. Begitu juga untuk hepatitis akut ini dengan penggunaan masker tentu akan terjadi pemutusan mata rantai sistem penularan tersebut. Begitu, Bang. Baik, ini kan masih baru saja lewat ya momentum berlebaran, nah, di mana masyarakat mungkin cukup euforia nih Pak Prof ya di tahun ini. Jadi begitu banyak arus mudik, perpindahan manusia, ya. Apalagi masih di tengah pandemi nih Pak. Nah kemudian muncul lagi nih tiba-tiba hepatitis akut yang menyerang pada anak. Nah, ini yang ditakutkan tadi Pak Prof bisa kalau mengatakan tadi kalau tidak diwanti-wanti ini bisa terjadi ledakan juga dia ke depannya. Kepada masyarakat protokol kesehatan ini yang masih perlu dijaga, diperketat karena ini namanya misterius, masih belum ditahu juga nih penanganannya seperti apa. Apakah mungkin juga masyarakat juga mengatakan tadi, apakah mungkin ujung-ujungnya juga mencegah penyebaran hepatitis akut misterius pada anak ini harus juga dengan vaksinasi nih Pak Prof? Upaya pengendalian penyakit itu selain vaksinasi memang dari intervensi non farmasi ya. Intervensi non farmasi itu contohnya protokol kesehatan ya. Hepatitis juga memang sudah bisa disiapkan, ada vaksinnya begitu Mas. Jadi memang bisa pada masa-masa yang akan datang tentu pemerintah, para ahli akan segera menyiapkan vaksin untuk hepatitis ini. Karena memang hidup seperti ini, setiap mikroorganisme atau penyebab penyakit kan berubah terus, mengalami mutasi untuk bagaimana dia survive. Dan setiap perubahan keadaan dia juga berubah untuk bagaimana dia mempertahankan kehidupannya. Sama juga manusia kalau tidak mengikuti perubahan serangan daya serang daripada virus, maka tentu dia akan mengalami kematian. Karena itu kita harus meningkatkan daya imunitas kita. Apakah imunitasnya melalui vaksin atau melalui paparan dari penderita lain atau secara alamiah, itu bisa terjadi begitu, Bang. Jadi belum dipastikan juga nih harus menggunakan vaksin ya ke depannya. Karena masyarakat ini masih kayaknya masyarakat masih alergi nih Pak dengan kata vaksin, dengan tiga vaksin yang sudah ditambah lagi dengan vaksin hepatitis apalagi pada anak ya. Terkait dengan upaya vaksin, sebenarnya kalau vaksin kan sama saja. Selama ini kan sejak kecil kita ada vaksin BCG, ada tetanus,
ada DPT, itu anggap saja kita datang ke posyandu dapat vaksin. Seperti itu sederhananya, jangan terlalu diberat-beratkan ini vaksin. Artinya ini memang butuh komunikasi yang mudah diterima oleh masyarakat. Baik. Nah, terkait mungkin ada himbauan juga nih ya, bukan hanya di Sulawesi Selatan begitu ya, tapi memang ini menjadi perhatian di negara-negara luar pun seperti itu, termasuk Indonesia yang masih tinggi cukup pandeminya. Untuk mengantisipasi, nah ini ada kan pembelajaran juga nih Pak, dengan penanganan COVID kemarin ya, jangan sampai juga seperti itu, akan lebih dini, lebih baik mencegah dibanding mengobati nih. Ya. Mungkin kepada masyarakat, Pak Prof bisa menjelaskan pentingnya bagaimana, bukan menakut-nakuti nih ya, bagaimana hepatitis akut ini memang sementara masih dikatakan misterius, tapi kita bisa lawan atau kita bisa cegah begitu. Ya, jadi hepatitis ini sebenarnya sudah ada sejak lama dengan berbagai jenisnya. Ada hepatitis A, B, C, begitu. Meskipun kalau sekarang namanya misterius karena misteriusnya karena dia belum ditemukan masuk dalam kelompok yang sudah ada. Upaya-upaya pencegahannya sama dengan jenis hepatitis sebelumnya. Menjaga kebersihan makan itu yang paling penting. Mencuci tangan sebelum makan itu sangat penting. Kemudian berganti atau bertukar peralatan makan itu yang sangat diharapkan supaya tidak dilakukan. Artinya piring sendok Anda untuk sementara jangan ditukar dengan yang lain begitu. Kemudian kalau ada gejala-gejala yang dialami ya segera ke layanan itu supaya mendapatkan pengobatan. Kemudian memang harus dikenali gejala-gejalanya ya. Kalau kita lihat pada anak itu mulai dari urin yang gelap, feses yang pucat, kulit yang gatal, menguningnya mata dan kulit, nyeri otot dan suhu yang tinggi, atau seluruh tubuh merasa sakit, maka sudah segera ke layanan. Atau sakit perut itu tanda-tanda dini untuk adanya hepatitis. Jadi sebenarnya gejalanya ini umum. Kalau gejala umum itu mungkin 1-2 hari sudah Bapak Ibu anak Anda merasakannya, lebih baik dibawa ke layanan supaya dapat diterapi sedini mungkin, karena semakin dini diterapinya semakin cepat pemulihannya. Jangan sampai dia berlanjut menjadi lebih parah begitu. Dan sekarang kan Kementerian sudah menginstruksikan seluruh layanan untuk mempersiapkan diri menghadapi adanya misterius hepatitis outbreak ini. Begitu, Pak. Jadi kita tidak perlu terlalu takut, yang perlu dipersiapkan adalah bagaimana upaya-upaya pencegahannya, protokol kesehatannya, itu yang kita lakukan. Begitu, Pak. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Profesor Dr. Ridwan Aminuddin, epidemiologi dari Universitas Hasanuddin Makassar sudah bersama kita pagi ini. Dan yang perlu dilakukan adalah saat ini bagaimana masyarakat diedukasi, tidak perlu panik ya, tapi kalaupun ada gejala segera gunakan atau manfaatkan fasilitas kesehatan yang sudah disiapkan begitu ya, sedini mungkin biar sama-sama kita bisa mencegah gitu ya, hal ini. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Prof untuk kesempatannya. Mudah-mudahan ini menjadi informasi yang penting untuk masyarakat agar tidak panik dan juga tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan itu yang lebih utama. Betul. Baik, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali Pak Prof. Terima kasih, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian Profesor Dr. Ridwan Aminuddin, epidemiologi dari Universitas Hasanuddin sudah bersama kita. Dan juga satu titik penjelasan yang diambil tadi bahwa bagaimana protokol kesehatan ya ini masih penting karena dikatakan masih misterius karena belum diketahui juga secara jelas bagaimana penyebarannya. Yang jelas ini hepatitis akut ini bisa dihindari ya dengan bagaimana menjaga kebersihan ya, dan juga protokol kesehatan diantaranya tadi mencuci tangan, kemudian menggunakan peralatan makan yang tidak bergantian dan sebagainya. Itu yang bisa mencegah dulu sementara agar ini tidak meluas ya. Mungkin dimulai dari keluarga ya, dari lingkungan sekitar kita, dan agar masyarakat tahu bagaimana melihat bila mana ada gejala-gejala begitu ya, diare seperti itu secepatnya ya, karena ini pada kondisi anak
kondisi kesehatannya bisa cepat menurun ya kalau menyebabkan ataupun disebabkan diare. Jadi gunakan cepat, manfaatkan atau bawa segera ke fasilitas kesehatan yang dimana pemerintah sudah menginstruksikan bahwa kesiapsiagaan untuk menangani secara cepat ya, bagaimana penanganan hepatitis akut pada anak ini bisa ditangani lebih cepat, lebih baik ya. Dan pendengar, saya harus akhiri juga kebersamaan kita dalam dialog interaktif Lintas Makassar pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat informasinya dan Anda masih bersama kami di rangkaian acara-acara kami selanjutnya ya. Dan sampai jumpa di topik-topik menarik lainnya di dialog interaktif Lintas Makassar pagi. Saya Arfan dan seluruh kru yang bertugas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1